Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri from Management 23C with NPM 2341164. In this video, I want to explain material about strategy implementation in strategy management. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang implementasi strategi dalam manajemen strategi. Apa sih sebenarnya implementasi strategi itu? Implementasi strategi itu dari rencana ke tindakan. Implementasi strategi itu adalah proses kritis yang mengubah cetak biru strategi menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini tuh bukan hanya sekedar eksekusi, melainkan seni mengubah visi menjadi realitas operasional. Lalu ada yang namanya tahap krusial. Itu merupakan fase keempat dalam siklus manajemen strategi. Menyusun perencanaan dan formulasi, ibarat jembatan tanpa implementasi, rencana terbaik sekalipun hanya akan menjadi dokumen statis tanpa dampak. Lalu ada pentingnya eksekusi. Tanpa implementasi yang efektif dan terstruktur, strategi sehebat apapun itu tidak akan pernah menghasilkan perubahan positif atau pencapaian tujuan dalam organisasi. Implementasi adalah nafas dari setiap strategi. Selanjutnya, langkah kunci implementasi strategi. Ada tujuan yang jelas dan terkomunikasi. Definisi visi, misi, tujuan jangka panjang, dan indikator kinerja utama secara gamblang. Pastikan setiap anggota tim memahami dan menghayati arah strategis organisasi. Keterlibatan tim menyeluruh. Libatkan seluruh tim dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang spesifik. Gunakan metrokrasi, responsible, accountable, consulted, informed untuk mencegah tumpang tindih atau kekosongan tugas. Memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Langkah kedua dalam kunci implementasi strategi yaitu alokasi sumber daya. Pastikan ketersediaan dana, sumber daya manusia yang kompeten, teknologi pendukung, dan alokasi waktu yang realistis untuk kelancaran eksekusinya. Monitoring dan komunikasi. Manfaatkan perangkat lunak atau manajemen proyek atau pelacakan tujuan. Ini akan membantu memantau progres, mengidentifikasi hambatan, dan menjaga komunikasi yang efektif antar tim secara transparan. Selanjutnya ada tantangan umum dalam implementasi strategi. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Kesalahpahaman tujuan bersama dan informasi yang tidak mengalir lancar dapat menghambat keselarasan tim. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau pemangku kepentingan mungkin menolak perubahan karena ketidakpastian atau keengganan untuk keluar dari zona nyaman. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Sumber daya tidak memadai atau prioritas yang tidak jelas dapat menyebabkan eksekusi menjadi lambat dan tidak efisien. Yang keempat, manajemen mikro. Gaya kepemimpinan yang terlalu mengontrol dapat menekan inisiatif dan kreativitas tim, menghambat inovasi dan efisiensi. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi tantangan implementasi tersebut? Yang pertama, dengan adanya budaya yang terbuka dan kolaboratif. Kita harus menciptakan lingkungan yang dimana ide-ide itu bebas mengalir dan setiap anggota merasa aman untuk berkontribusi. Selanjutnya, adanya pelatihan dan dukungan. Kita harus memberikan pelatihan yang relevan dan dukungan moral agar tim kita siap beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, yaitu dengan cara memonitoring dan evaluasi. Tetapkan milestone yang jelas dan lakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Lalu, delegasi dan kepercayaan. Percayakan tanggung jawab kepada tim dan hindari manajemen mikro. Beri mereka ruang untuk berinovasi untuk mengambil inisiatif. Lalu di sini ada contoh studi kasus, yaitu implementasi strategi di lembaga pendidikan. Sebuah sekolah berhasil menerapkan strategi baru dengan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, kepala sekolah, guru, staf, hingga orang tua siswa. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan strategi pendidikan. Melalui pendekatan yang inklusif ini, sekolah mampu membangun rasa kepemilikan bersama dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan relevan dengan kebutuhan semua pihak. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci. Sekolah secara rutin meninjau kembali progres dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan dinamika lingkungan pendidikan yang terus berubah. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas layanan pendidikan dan pencapaian tujuan akademik yang lebih terukur. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka kerja pendukung implementasi strategi. Yang di sini ada 4. Yang pertama, balance scorecard.
yaitu menghubungkan tujuan strategi dengan indikator kinerja operasional, memastikan semua aspek terukur dan selaras. Lalu adanya manajemen proyek agile, mendukung fleksibilitas dan adaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan, memastikan responsif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya ada metrikrasi, yaitu memperjelas peran dan tanggung jawab individu dalam tim, mencegah kebingungan dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu di sini ada kunci keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama ada komitmen yang penuh. Dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi hingga seluruh anggota organisasi adalah fondasi utama. Lalu komunikasi yang efektif. Aliran informasi yang transparan dan dua arah memastikan semua pihak selaras dan termotivasi. Lalu monitoring berkelanjutan, itu pengecekan rutin dan evaluasi progres membantu mengidentifikasi masalah lebih awal untuk melakukan koreksi. Selanjutnya adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang tak terduga dan hambatan yang krusial. Kesimpulannya dari rencana ke aksi nyata, yang pertama menjadi jembatan pencapaian. Implementasi strategi adalah jembatan vital antara visi dan realisasi tujuan organisasi. Selanjutnya sinergi kolektif. Dengan langkah yang tepat dan keterlibatan semua pihak, strategi dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Lalu fokus pada keberhasilan. Mari kita jadikan implementasi strategi itu sebagai fokus utama untuk keberhasilan manajemen strategi organisasi kita. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.